Setelah kepergian Shun Xiaoyan lantas kembali ke kediaman klan Ye untuk membahas masalah pil gathering bersama Ye Zong dan yang lainnya. Sesampainya di dalam aula, Xiaoyan lalu bertanya kepada Ye Zong berapa banyak waktu yang tersisa sebelum kompetisi itu dimulai, serta seluruh informasi terkait dengan masalah ini. Ye Zong pun perlahan mengangguk dan memberitahu bahwa kemungkinan masih ada waktu kurang lebih 7 bulan. Meskipun begitu, dia yakin para peserta sudah berkumpul cukup lama, bahkan ada yang sudah tiba 1 tahun sebelum kompetisi ini dimulai. Para peserta ini akan mempersiapkan diri di lokasi pusat yang disebut sebagai kota Holyfield. Selain persyaratan keras yang mengacu pada kemampuan seseorang, aspek lainnya bisa dibilang cukup ringan. Selama seseorang bukanlah setan tua yang terkenal di seluruh benua, maka mereka akan diizinkan untuk berpartisipasi tanpa adanya batasan usia. Meskipun demikian, semua orang hanya diberikan satu kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil gathering ini selama hidupnya. Di samping itu masih ada 3 pilihan pil, yaitu tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, itu setara dengan 3 putaran eliminasi. Hanya mereka yang berhasil melewati babak penyisihan tingkat surga lah yang memiliki kualifikasi untuk maju ke babak final. Menurut informasi yang ada, para peserta diharuskan hadir 2-3 bulan sebelum kompetisi. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya memiliki waktu 4 bulan untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Tentu saja waktu 4 bulan ini sangatlah singkat bagi Xiaoyan untuk berlatih. Terlebih pertemuan kali ini sangat berbeda dengan kompetisi yang pernah dia ikuti di Kekaisaran Jiama kala itu. Mengingat para peserta yang ikut kali ini merupakan para alkemis terbaik dari seluruh penjuru benua. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ye Zong dan berkata, "Tetua Ye Zong, sebelumnya aku pernah berjanji kepada Xinlan untuk membantu klan Ye mendapatkan kembali posisi tetua di Menara Pil. Bisakah kau memberitahuku kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk menduduki posisi ini?" Kegembiraan pun dengan cepat melonjak di wajah Ye Zong dan juga Xinlan setelah mendengar perkataan Xiaoyan yang bersedia membantu klan Ye merebut kembali posisi tetua di Menara Pil. Setelah semua kejadian yang terjadi selama periode ini, tidak ada seorang pun di dalam klan Ye yang meragukan kemampuan Xiaoyan. Ye Zong pun lantas memberitahu Xiaoyan bahwa terdapat 5 klan besar di wilayah kota Pil. Menurut aturan, selama kelima klan ini berhasil memenuhi beberapa syarat di masa depan, maka mereka dapat menempati kursi tetua di Menara Pil. Kelima klan ini tentu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan adanya dukungan dari Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajahi wilayah kota Pil tanpa adanya batasan sedikitpun. Bahkan fraksi sekelas Lembah Sungai Es juga harus bersikap sopan di hadapan kelima klan ini. Namun sayang, setelah mengalami kemunduran, klan Ye kini tidak termasuk dalam daftar tersebut. Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, penilaian seperti apakah yang akan dilakukan Menara Pil terhadap 5 klan inti tersebut? Ye Zong lalu memberitahu bahwa Menara Pil akan menilai melalui generasi muda dari masing-masing klan. Oleh karena itu, klan Ye tidak termasuk ke dalam daftar klan inti, mengingat bakat generasi muda mereka terus menurun seiring berjalannya waktu. Meski bakat alkemis Xinlan cukup baik, tetapi dia baru mencapai tingkat 5 dan belum bisa dibandingkan dengan para jenius dari klan lainnya. Setiap kali tes diadakan, 5 klan inti akan mengutus generasi muda terbaik mereka untuk mengikuti ujian. Jika berhasil lulus, mereka dapat mempertahankan posisi tetua. Dan jika sampai gagal, hal ini akan sangat beresiko. Klan Ye sendiri sudah gagal sebanyak 2 kali dalam ujian sebelumnya. Dan jika kali ini mereka gagal lagi, maka kualifikasi klan Ye untuk mendapat kursi tetua akan dihapuskan. Selain itu, untuk mengikuti tes tersebut, para peserta paling tidak harus mencapai alkemis tingkat 6. Dan untuk klan Ye, mereka harus bisa mengamankan posisi 3 besar dalam ujian kali ini. Xiaoyan pun sedikit terbandung dan bertanya apakah masalah ini dapat diwakilkan oleh orang luar sepertinya. Ye Zong pun menggelengkan kepalanya dan memberitahu bahwa itu tidak bisa dilakukan. Namun masih ada cara lain yang dapat mereka coba, di mana Xiaoyan akan pergi mengikuti ujian sebagai pasangan Xinlan atau menantu dari klan Ye. Xiaoyan jelas cukup terkejut dengan solusi ini. Namun di situ Ye Zong menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah formalitas belaka, dan mereka berjanji tidak akan meminta pertanggungjawaban apapun kepada Xiaoyan. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas sembari berkata, "Kalau begitu, aku akan mengikuti perkataanmu. Namun sebaiknya kau tidak menggunakan taktik kecil ini untuk membuatku menetap di dalam klan Ye. Jika tidak, jangan salahkan aku bila bertindak kejam dan tak memberikanmu wajah di masa depan." Ye Zong tentu mengerti maksud dari perkataan Xiaoyan itu dan segera mengucapkan terima kasih karena telah bersedia membantu klan Ye dengan sukarela. Ye Zong lantas menambahkan bahwa tes kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan ke depan. Oleh karenanya mereka harus segera pergi dalam waktu dekat dan mempersiapkan semuanya mulai dari sekarang.
Setelah merundingkan semua itu, Xiaoyan pun pamit dan pergi meninggalkan aula tersebut. Sambil berjalan keluar, ekspresi Xiaoyan pun perlahan menjadi serius. Dia sangat ingin tahu seberapa megah tanah suci alkemis yang sangat legendaris itu. Singkat cerita, Xiaoyan lantas kembali ke ruangan untuk mulai berlatih. Selama periode ini, klannya benar-benar memberikan dukungan penuh dan menyiapkan berbagai macam bahan obat tingkat tinggi untuk membantu pelatihannya. Terlepas dari apakah penyempurnaan ini berhasil atau tidak, Xiaoyan tetap akan mendapatkan pengalaman baru di setiap prosesnya. Selain bakat, pengalaman seseorang sangat berpengaruh penting bagi alkemis. Beruntung Xiaoyan juga memiliki berbagai macam formula obat yang ditinggalkan oleh Yalou, sehingga kemajuan yang dia peroleh jauh lebih cepat dari alkemis biasa. Suhu panas pun terus menyebar ke seluruh ruangan selama penyempurnaan ini berlangsung. Di bawah kendali Xiaoyan, api hijau giok pun bergejolak di dalam kuali dan terus membakar setiap bahan obat menjadi sebuah cairan murni. Dalam kurun waktu ini, Xiaoyan sudah berhasil menyempurnakan cukup banyak pil obat tingkat 7. Meskipun sebagian besar pil yang dia buat hanya berada di kelas rendah, namun hasilnya sudah cukup memuaskan. Selama dia terus berlatih, peluang untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 kelas tinggi akan benar-benar tercapai. Bagaimanapun, target Xiaoyan adalah memasuki posisi 10 besar dalam kompetisi pil gathering. Oleh karenanya, hanya dengan menyempurnakan pil tingkat 7 puncak, barulah dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai posisi tersebut. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihannya. Di saat Xiaoyan masih fokus berlatih, suara lonceng pun tiba-tiba terdengar yang menandakan bahwa klannya sedang berada dalam bahaya. Xiaoyan yang mendengar panggilan darurat tersebut pun segera menghentikan pelatihannya dan bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di halaman, Xiaoyan lantas menghampiri Xiao Yishen. Di situ terlihat ada sekelompok ahli yang tergantung di langit dan siap menyerang klan Ye kapan saja. Kejadian ini jelas membuat Xiaoyan merasa heran. Setelah pertempuran besar yang baru saja terjadi di tempat ini, fraksi manakah yang begitu berani membuat masalah dengan klan Ye? Xiao Yishen pun memberitahu bahwa kelompok yang datang kali ini bukanlah fraksi biasa. Mereka adalah utusan dari klan Chao yang merupakan salah satu dari 5 klan besar di wilayah kota Pil yang disebutkan Yezong sebelumnya. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya ketika mendengar hal ini. Kekuatan klan Chao sepertinya memang jauh lebih kuat dari klan Ye. Terlebih dengan adanya dukungan dari Menara Pil, pantas jika mereka berani bertindak sesuka hati. Xiaoyan pun sangat penasaran sebenarnya apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Menurut informasi yang Xiao Yishen dengar, hal ini seharusnya berkaitan dengan perjodohan Xinlan. Sebelumnya klannya berencana untuk menikahkan Xinlan dengan jenius dari klan Chao demi memulihkan reputasi serta posisi klannya di wilayah kota Pil. Namun setelah kedatangan Xiaoyan, mereka pun memutuskan untuk membatalkan rencana ini sesuai saran dari Xinlan. Namun siapa sangka klan Chao tidak terima dengan keputusan ini dan berniat untuk membawa Xinlan secara paksa. Setelah mendengar semua itu, Xiaoyan pun bergegas pergi untuk menemui Tianhuo dan yang lainnya. Sementara itu di halaman depan terlihat ada sekelompok ahli berjubah kelabu yang tengah mengawasi klannya dengan tatapan tajam. Di antara ahli tersebut terdapat seorang lelaki tua dan juga seorang pemuda yang mengenakan jubah alkemis. Dari aura yang terpancar, kekuatan lelaki tua ini cukup tinggi dan tidak bisa diremehkan. Pada saat ini tatapan semua orang terfokus ke arah pemuda berjubah alkemis. Meskipun sikapnya begitu sombong, namun dia memang memiliki beberapa kemampuan. Semua orang bisa melihat lambang alkemis tingkat 7 yang terpasang di dadanya. Sosok pemuda ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang tuan muda dari klan Chao, yaitu Chao Dan. Sesaat kemudian Yezong lantas bersuara dan mengatakan, "Tuan muda Chao Dan, bolehkah aku tahu maksud dari tindakanmu ini?" Chao Dan pun perlahan tersenyum dan menjawab, "Tetua Yezong pasti bercanda. Bagaimana mungkin acara besar seperti pernikahan dianggap sebagai lelucon? Apakah klannya benar-benar berniat untuk mempermainkan klan Chao milikku?" Ekspresi Yezong pun seketika berubah menjadi jauh lebih serius. Tuan muda Chao Dan, pernikahan itu masih dalam pertimbangan dan belum mencapai kesepakatan yang nyata. Oleh karena itu, klannya milikku masih memiliki hak untuk mencabutnya. Aku harap Tuan muda Chao Dan tidak akan mengganggu kami lagi ke depannya. Kata-kata Yezong ini jelas membuat Chao Dan merasa sangat kesal. Sesaat kemudian dia lalu berkata, "Tampaknya klannya saat ini benar-benar memiliki keberanian. Apakah kau berpikir klannya dapat memperoleh kembali kejayaan seperti di masa lalu setelah pertempuran besar yang terjadi sebelumnya? Perlu kau ingat bahwa klan Chao milikku bukanlah lembah sungai es yang baru saja kau kalahkan." Setelah kata-kata ini terdengar, tetua berjubah abu-abu yang mengawal Chao Dan pun perlahan melangkah maju. Dalam sekejap, aura megah yang sangat mendominasi pun tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah. Sosok ini merupakan seorang master douzun yang cukup terkenal bernama Luo Yizunse.
Tepat ketika aura megah tersebut menyebar, Tianhua pun tiba-tiba muncul di depan kelompok Yezong dan langsung menghentakkan kakinya dengan sangat keras. Dalam hitungan detik, kekuatan luar biasa pun melonjak dan langsung memblokir aura yang dipancarkan oleh Luo Yizunze. Kemunculan Tianhua ini jelas membuat semua orang dari pihak Cao Dan terkejut bukan main. Siapa sangka klan Ye yang sudah terpuruk memiliki dukungan dari seorang Master Dozun. Cao Dan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya sembari berkata, "Senior, ini adalah masalah pribadi antara klan Cao dengan klan Ye. Aku harap kau bersedia mundur dan tidak ikut campur akan hal ini. Jika kau memiliki masalah dalam hal perbaikan pil di masa depan, klan Cao pasti akan membantumu dengan senang hati." Tianhua pun hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata ini sembari berkata, "Aku yang lama sudah memiliki orang yang jauh lebih cocok untuk dicari jika ingin memperbaiki pil. Selain itu, aku telah ditugaskan olehnya untuk melindungi klan Ye. Jadi tidak mungkin aku mundur dalam masalah ini." Karena Tianhua sama sekali tak memberikannya wajah, Cao Dan pun tampak sangat kesal dan menegaskan, "Siapapun yang berani menghalangi kami, maka mereka akan menjadi musuh dari klan Cao." Tepat ketika suasana semakin memanas, tawa dingin pun tiba-tiba terdengar hingga membuat semua orang terkejut. Kemampuan klan Cao memang cukup mengesankan, namun aku pasti akan melindungi klan Ye apapun yang terjadi. Sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain adalah Xiaoyan pun seketika muncul di langit dan menjadi pusat perhatian semua orang. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look